Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Giovanni Grisela Minuk, semester 4 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama kita belajar tentang identitas nasional. Kira-kira teman-teman pernah mendengar tidak? Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional terbagi atas dua kata. Yang pertama adalah identitas yang memiliki arti tanda atau ciri, dan nasional yang berarti bangsa. Jadi, identitas nasional dapat diartikan sebagai suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, dan ciri khas tersebut terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Dalam identitas nasional terdapat 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai pembeda. Dalam hal ini, identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Tentunya, ciri khas tersebut dapat menjadikan negara tersebut unik dan mudah dikenali oleh dunia. Yang kedua, sebagai landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Dan yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam hal ini, identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman agar masyarakat menjadi suatu kesatuan. Adapun tujuan utama dari identitas nasional yakni sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama adalah faktor primordialisme, yaitu suatu perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang menjunjung tinggi ikatan sosial seperti norma, nilai-nilai, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, dan lain sebagainya. Faktor agama. Hubungan antar keagamaan Indonesia memiliki kontribusi besar bagi pembentukan identitas keindonesiaan warga negara. Interaksi ini memiliki makna simbiosis mutualistis. Tokoh kepemimpinan. Para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa dan negara. Pemimpin yang dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Bhinneka Tunggal Ika. Dalam prinsip ini dapat diartikan sebagai suatu ketersediaan warga bangsa untuk memiliki makna persatuan, bersatu dalam suatu perbedaan. Dan yang kelima adalah sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan mereka ke dalam suatu bangsa. Adapun karakteristik identitas nasional, yang pertama adalah kesatuan Indonesia. Yang kedua adalah persamaan nasib. Yang ketiga adalah keinginan untuk merdeka. Yang keempat, memiliki bahasa yang umum. Dan yang kelima, kebudayaan yang sama. Kira-kira dari penjelasan tadi, teman-teman sudah bisa tebak belum? Apa saja sih yang menjadi bentuk-bentuk identitas nasional kita? Kalau belum, ayo kita lihat bersama. Bentuk yang pertama adalah bendera merah putih. Bendera merah putih merupakan bendera kebangsaan Indonesia yang dilambangkan dengan warna merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober tahun 1928, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda. Kemudian dilarang dan akhirnya diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan teman-teman juga perlu tahu loh bahwa ukuran bendera merah putih tidak sembarangan. Ukuran bendera merah putih juga sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 4 Ayat 1 dan 2. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu. Pada mulanya, bahasa Indonesia diusulkan oleh Muhammad Yamin, yang pada saat itu hanya ada 2 bahasa yang bisa menjadi bahasa pemersatu, yakni bahasa Jawa dan bahasa Melayu.
Namun pada akhirnya hanya bahasa Melayu yang dipilih menjadi bahasa pemersatu, yang dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan teman-teman juga perlu tahu loh bahwa sampai pada saat ini dikisarkan ada 720 bahasa yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara Garuda Pancasila. Burung Garuda merupakan burung yang perkasa. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Sehingga burung Garuda disimbolkan sebagai sebuah ikatan persatuan yang menyatukan rakyat Indonesia yang heterogen. Pada burung Garuda dilambangkan memiliki 45 helai bulu pada leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu pada perisai, dan 8 helai bulu pada ekor. Dalam hal ini, jumlah sayap pada burung Garuda melambangkan lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bagian dada burung Garuda terdapat sebuah perisai yang di dalamnya terdapat 5 simbol yang dilambangkan sebagai 5 dasar Pancasila. Yang pertama adalah bintang, yang kedua adalah rantai, yang ketiga adalah pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Adapun pita yang dicengkram oleh kedua kaki burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tadi kan teman-teman sudah belajar tentang identitas nasional. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai generasi muda dalam mempertahankan identitas nasional? Yang pertama adalah menjaga sikap dan perilaku kita dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, berani memberikan aspirasi untuk menjaga identitas nasional. Yang ketiga, berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, melestarikan budaya bangsa. Dan yang kelima, menjaga jiwa nasionalisme. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.